A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dikumpulkan di majelis ilmu ini di tempat Dewan Baitus Salam tingkat 1 nomor 180 di Salak Selatan, yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita akan membahas bahasan yang memang sudah direncanakan, yakni bahasan tentang salahkah ikut mazhab. Ini penting sekali karena betapa banyak belakangan ini orang-orang yang tidak mengetahui bedanya mazhab dengan manhaj, sehingga terjadilah khilaf yang berkepanjangan di kalangan manusia yang beresiko mendatangkan keburukan. Tentunya terjadi fitnah di antara manusia tentang hal tersebut, gitulah. Padahal wallahi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam di zamannya, sampailah kepada kita informasi tentang ayat-ayat terakhir di hayat Rasulullah, ketika Allah firmankan dalam Haji Wada, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina." Harusnya ayat ini sudah menjadi sebuah bukti bahwa yang ada saat itu agama, sampai kiamat pun agama. Harusnya ayat tersebut dipahami dengan lapang dada, bahwa yang saat itu merupakan sebuah kemuliaan, sampai kiamat pun menjadi sebuah kemuliaan. Cuma yang terjadi, banyak kepentingan di kalangan manusia, sehingga berubahlah info yang diinfokan saat itu untuk sampai kepada kita menjadi hizbi, menjadi kelompok-kelompok tertentu yang Allah sudah informasikan dalam Al-Quran, kullu hizbin bima ladaihi farihu, bahwa setiap kelompok itu merasa paling benar. Dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah SAW ini bersabda di hadapan para sahabat, membuat sebuah gerakan dan ucapan yang disampaikan, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi, summa khatta khututan an yamini wa an shimali, summa qala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Ini hadis sering disampaikan oleh para ulama sebagai bentuk informasi bahwa Rasulullah sudah berikan bayangan tentang kebenaran, berkaitan tentang hadis iftirakul ummah, ketika beliau menggaris sebuah garis yang lurus, kemudian beliau menggaris garis yang banyak di kanan dan kiri. Pada garis yang lurus tersebut beliau mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus. Beliau mengatakan sirati mustaqiman, jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, beliau enggak mengatakan wattabi'uhu,
tapi fattabi'uhu. Dan dalam bahasa Arab kalau harful fa dikedepankan ketimbang waw artinya responsif. Fattabi'u, maka cepat. Kayak ayat yang mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Bukan wala, tapi wa-nya wa sahibhuma. Fala tuti'huma, respon, jangan patuh. Hatta orang tua. Fala tuti'huma. Wasahibhuma, tapi usahakan bersahabat. Ada proses untuk membuat sebuah tali persahabatan gitulah ya. Iya. Fattabi'uhu, ikuti, cepat ikuti. Wala tattabi'u, bukan fala tattabi'u, wala tattabi'u subula. Dan kamu akan berat untuk tidak mengikuti kelompok yang banyak itu gitu loh. Kamu nggak akan pernah bisa, ada proses dalam perubahan. Makanya dalam dakwah tidak bisa kita menganggap sekali bicara orang paham. Itu jawamiul kalim. Itu mujizatnya Rasul. Nggak bisa, ana sudah 3 kali ngomong dia nggak mau paham juga. Khalas lana tinggal. Lah ya akhi, khalas. Tawaran Nabi itu idza ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Fa in lam tastati fa bi lisanihi. Wa in lam tastati fa bi qalbi, wa dzalika adhabul iman. Jangan lupa dalam dakwah ini kan ada proses. Memang yang pertama rubah dengan tangan, tapi kan butuh power, butuh sultania gitu loh. Kalau antum tidak mampu merubah dengan tangan, jangan rubah dengan lisan. Jangan lelah menyampaikan kebaikan. Karena bicara pagi dengan siang sudah beda. Bicara siang dengan sore kemudian malam pasti beda. Kondisi manusia berbeda, tidak sama. Jangan kita samakan gaya ngomong pagi, siang, sore, malam. Beda. Ya, suasana hati manusia sudah tidak sama. Ya. Masya Allah. Kalau memang keucapan pun tak direspon, doa. Karena hidayah itu jobnya Tuhan, bukan jobnya kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Karena kamu nggak bisa mendatangkan hidayah ya Muhammad. Ayat ini buat Nabi Muhammad. Kamu nggak bisa mendatangkan hidayah. Hidayah urusan Allah. Allah Al-Hadi. Kita cuma Abdul Hadi. Nggak ada nama orang Hadi, nggak boleh Hadi, harus Abdul Hadi. Ya. Jadi harus paham ini, sehingga nanti akan kita pahami di mana manusia itu punya porsi, punya ukuran. Makanya dibuatlah oleh ulama artikel yang banyak berkaitan tentang wajib, apakah orang awam wajib memilih mazhab tertentu atau bagaimana gitulah. Iya, ada beberapa hal yang ulama tekankan sekali untuk dipahami dengan ilmu, bahwa ada perhatian yang mesti dikhususkan. Kata ulama, sebenarnya ada yang berpendapat diperbolehkan mengikuti mazhab tertentu, namun hanya berlaku pada keadaan-keadaan tertentu saja. Ya, jadi ada nanti mazhab yang mungkin dilegalkan sama ulama untuk diikuti dengan hal-hal yang tentu ada sabab untuk diperbolehkannya. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk pada bahasan ini, Anda ingin menekankan sekali tentang mazhab. Mazhab itu lebih kepada thariqah, makanul ittihab, tempat di mana ulama mengambil sikap dalam ijtihad. Ya, kalau manhaj, cara dan sikap beragama. Ya. Tapi keumuman dalil ulama mengatakan bahwa mazhab dengan manhaj ini kalau dikaitkan dengan akidah adalah satu hal yang sama. Di mana kita tahu bahwa ada 4 mazhab yang terkenal, yakni yang pertama di mana mazhab tersebut adalah dijadikan rujukannya itu Abu Hanifah. Ya. Ada Abu Hanifah ini mazhab yang beliau dijadikan sebagai rujukan ini, yakni Hanafiyah, di mana beliau ini wafat 150 Hijriah, ya, lebih dahulu ketimbang Imam Malik, walaupun di masa yang sama dengan Imam Malik. Nah, ya, ada hal yang mesti kita pahami bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala menginginkan kita mengerti bahwa Abu Hanifah ini merupakan rujukan mazhab di zamannya, Hanafiyah. Dan kita tahu bahwa Abu Hanifah ini
berteman dengan Imam Malik. Ya, Abu Hanifah yang bernama An-Nu'man bin Sabit bin Zuta bin Marzuban, yang dikenal dengan Abu Hanifah. Beliau ini kelahiran Kufah. Kalau Masehinya itu 699 Masehi. Ya. Ini beliau saat itu dijadikan sebagai rujukan sebagai agama atau cara sikap agamanya seseorang. Kemudian Malik bin Anas atau Imam Malik dengan Imam Darul Hijrah, ya, beliau ini merupakan ulama yang tinggal di Madinah, maka dibilang Imam Darul Hijrah. Kemudian yang ketiga yakni Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang terkenal dengan nama kunyahnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, di mana beliau orang yang dinisbatkan kepada Imam Malik sebagai muridnya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, ya, ini juga subhanallah, beliau ini muridnya Imam Syafi'i, dan rujukan kepada beliau ini yang kita tahu Hambali, ya, orang-orang Hambali. Sebenarnya kalau kita lihat dari Abu Hanifah ke Imam Malik, kemudian ke Imam Syafi'i, kemudian ke Imam Ahmad bin Hanbal, bertaut kata mereka, ya, bahwa rujukan mereka itu betul-betul sama, di mana kita tahu bahwa Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i ini pernah mengatakan perkataan yang dikatakan sama oleh ulama, idza sahal hadis fahuwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih, aku bermazhab dengan hadis tersebut. Ya, kemudian Imam Syafi'i menekankan dalam ucapan yang terkenal, idza sahal hadis fadribu biqaulil haid wa idza ra'aital hujjah mawdu'ah ala tariq fahiya qauli. Kata Imam Malik, kata Imam Syafi'i begini, idza sahal hadis, kalau ada hadis yang sahih, fadribu biqaulil haid, maka buanglah pendapatku ke tembok. Wa idza ra'aital hujjah mawdu'ah ala tariq fahiya qauli, merendah banget. Dan ketika kamu sudah tahu ada hadis yang sahih, kemudian kamu lihat ada hujah yang doif yang dibuang di pinggir jalan, itulah ucapanku. Allahu Akbar. Merendahnya Imam Syafi'i itu, Masya Allah. Ya, bahkan banyak amsal yang ditujukan kepada beliau bahwa Imam Syafi'i ini kalau melihat orang tua, dia selalu berkata, mulia ini manusia, karena dia lebih dulu sholat ketimbang saya. Kalau dia lihat anak kecil, dia bilang, ini anak Masya Allah, baik ini orang. Kenapa? Karena saya lebih dulu berdosa ketimbang dia. Merendahnya Imam Syafi'i itu. Ya, jadi Masya Allah nih beliau ini. Dan banyaklah. Imam Ahmad orang yang mengatakan, man raddal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala safah halikah. Imam Ahmad mengatakan, barang siapa yang menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah berada dalam jurang kebinasaan. Sehingga kalau kita lihat ini semua perkataan ulama, Masya Allah. Bahkan Imam Malik pernah menjelaskan ketika beliau mengatakan, innama ana bashar ukhti wa usib fangzuru fi qawli fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fahudhu bihi wa ma lam yufiqal kitab wa sunnah fatrukuhu. Kata Imam Malik, sesungguhnya aku ini bashar, manusia biasa yang bisa ukhti, aku bisa berbuat salah, wa usib, dan aku juga bisa berbuat keliru, gitulah. Fangzuru fi qawli, tolong lihat ucapanku. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhuh bihi. Jadi kalau kamu ngelihat saya mengucapkan sesuatu ada rujukan kitab Quran dan sunnah, ikuti. Kalau tidak, fatrukuhu, tinggalkan sudah. Jadi kalau kita perhatikan ucapan ulama yang 4 yang dijadikan sebagai rujukan mazhab ini, mereka orang yang berlepas diri dari pendapat manusia yang mengatakan bahwa mereka sebagai alasan agama. Ya,
Cuma ya memang karena informasi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita bahwa akan ada subul, yakni jalan yang banyak. Sabil satu, subul jamak. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Ini jalanku yang satu yang lurus, kebenaran tidak berbilang. Sebagaimana Allah firmankan, inna dina indallahil Islam. Bahwa agama yang diakui Allah ya cuma Islam, nggak ada yang lain. Islam yang mana? Islam yang dibawa Rasul. Islam yang memang Allah muliakan dengan turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum tadi. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina. Ya ini telah kami sempurnakan bagimu agama. Yang bilang agama sempurna siapa? Allah. Wa atmamtu alaikum ni'mati, ku sempurnakan nikmatku atasmu. Yang bilang nikmat sudah sempurna siapa? Allah. Wa raditu lakum al-islam ad-dina, dan aku redha Islam sebagai agama. Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ma'ana wa alayya ma'ana wa ashabil yawma, ya aku dengan sahabatku pada hari itu. Nah, taib. Ulama ada yang memperbolehkan dengan alasan yang pertama bahwa ya mempelajari mazhab tertentu hanya sebagai wasilah, di mana ulama membuat cara dalam beragama berbentuk rumus, ya. Karena hukum asal seperti kita bicara toharoh, bersuci, adalah mandi, kemudian wudu, kemudian tayamum. Taib, ya. Semua menggunakan air kecuali tayamum, menggunakan debu. Kita bicara air. Sementara di dunia ini tidak semua tempat memiliki air yang berlebihan. Dan kita tahu, ya, Imam Malik dengan mazhabnya menekankan sekali orang untuk berwudu sekali-sekali. Sementara Imam Syafi'i 3 kali. Jangan dibikin bingung, oh kalau anda Maliki Ustaz sekali, Ustaz. Kalau dia pada nih Syafi'i 3 kali. Ajib. Akhi fillah, antum harus tahu di mana Imam Malik menjelaskan tentang cara berwudu yang sekali. Beliau Imam Darul Hijrah, Madinah. Dan Madinah itu enggak seperti sekarang yang airnya disuplai dari Mekah, air Zam-Zam itu banyak kita minum ya. Dulu air susah di sana. Maka beliau tekankan untuk sekali-sekali. Sementara Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, kita tahu beliau tinggal di Mesir, dekat Sungai Nil, air banyak, sehingga beliau mengizinkan untuk 3 kali karena air nggak ada alasan. Tapi jawabannya ada pada muridnya Imam Ahmad bin Hambal, ketika beliau mengatakan bahwa kalau sekali bersih cukup, tapi kalau 3 kali belum bersih boleh tambah, karena hukum asalnya air untuk membersihkan. Subhanallah, ya. Nah, sekarang disimpulkanlah oleh orang-orang belakangan ini, tempat wudhu sekalipun di tempat air banyak, kita bikin keran itu kecil keluarnya. Kayak di Mekah Madinah sekarang kan, itu keran airnya kan kecil ya, tidak besar kayak di kita. Jadi dalam rangka apa? Irit, supaya nggak mubazir. Karena pada akhirnya nanti kita bicara manfaat air buat kita. Dan tidak sedikit orang yang sholat tidak khusyuk karena ada muamalah dengan syaitan. Belum dia bertakbir, dia sudah berbuat mubazir. Air terbuang berlebihan. Sementara dia masih bisa memahami bagaimana cara ulama mengajarkan untuk memanfaatkan air tersebut. Mafhum ya? Taib. Kemudian yang kedua, jika ia mengikuti mazhab tertentu untuk menghilangkan mafsadat atau kerusakan yang lebih besar, ini bisa saja. Ya karena kalau anak nggak ikutin mazhab, anak ini baru hijrah, anak belum paham. Ya, ulama memperbolehkan, sehingga kecenderungan dia untuk beradaptasi dengan tempat di mana dia tinggal. Misalkan dia di Indonesia dan dominasi mazhabnya ini kan Syafi'iyah, ya, atau di Malaysia Syafi'iyah banyak ya, Masya Allah. Sehingga dia akan terbiasa untuk mengikuti lingkungan setempat. Tapi yang betul dia mengikuti Imam Syafi'i, bukan Syafi'iyahnya. Karena yang banyak salah di antara kita ini orang Maliki yang diikuti Malikiyahnya.
Jadi dia nggak merujuk pada kitab Al-Muwatta Imam Malik. Begitu pula pengikut Imam Syafi'i ini yang diikuti Syafi'iyahnya, bukan Imam Syafi'inya. Sehingga dia nggak pernah baca kitabnya Ar-Risalah, Qaulul Qadim dengan Qaulul Jadid, dia nggak pernah baca. Akhirnya kita banyak lihat betapa banyak orang yang mengatasnamakan pengikut Imam Syafi'i, tapi tingkah lakunya tidak Syafi'iyah. Contoh yang paling gampang saja, Imam Syafi'i itu sangat mengharamkan kuburan lebih dari sejengkal. Imam Syafi'i itu orang yang mengharamkan untuk menyemen kuburan. Antum bisa lihat pengikut Imam Syafi'i atau Syafi'iyah sekarang ini semua melanggar itu. Imam Syafi'i dalam kitabnya itu mengharamkan ada lampu di atas kuburan. Pengikutnya kita lihat, bahkan dibuatlah rumah-rumah di atas kuburan tersebut. Ini bahaya. Makanya perlunya kita belajar. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan tadi, idza shahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, aku bermazhab dengan hadis tersebut. Taib. Kemudian ada beberapa rambu yang mesti diperhatikan ketika kita harus mengikuti mazhab di saat kita belum memahami rujukan hadis dari fatwa ulama tersebut. Rambu yang pertama, yakni harus diyakini bahwa mazhab tersebut bukan dijadikan sebagai sarana kawan dan musuh sehingga bisa memecah belah. Takut jadi firqah nih. Takut jadi firqah karena Nabi sudah mengatakan wala tattabi'u subulah. Jangan kalian ikuti jalan yang banyak ini. Fatafarraqu bikum an sabili. Tafarruq. Ya, nanti ketemu masdarnya ini firqah, lebih ke firqah nantinya. Bahwa perpecahan itu akan berujung kepada kelompok-kelompok, dan kelompok itu tadi sudah disampaikan di awal, kullu hizbin bima ladaihi farihu. Setiap kelompok ini akan punya ADART yang merasa benar ketimbang yang lain. Walaupun Allah berfirman tentang masalah syariat, paman syahida minkumus syahar falyasumhu. Barang siapa menyaksikan bulan, puasalah. Ini firman Allah bukan? Ya. Iya, kami tahu Ustaz, walaupun Allah bilang kalau melihat bulan, tapi kata pimpinan kami tidak. Nah, ini bahaya nih. Pimpinan kami menganggap bahwa kita tidak lihat bulan, kita menghitung. Ajib. Ya. Padahal kalau kita mau berlapang diri, kita mau belajar, ketika Allah berfirman, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu," Nabi pun menjelaskan, wa in ghamma alaikum fa'akmilus sa'ban salasin. Kalau nanti tak terlihat itu bulan, karena qadar Allah bisa tertutup mendung, bisa karena memang cuaca nggak memungkinkan. Islam berikan solusi, Islam berikan way of life, cara hidup. Makanya udhulu fis silmi kafah. Kata Nabi dengan bahasa yang mudah sekali, beliau mengatakan apa? Ya ini akmilus sa'ban salasin. Antum sempurnakan Sa'ban 30 hari. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jangan dirujukan kepada firqah tertentu. Wah, kalau antum ini ngelihat bulan berarti antum masuk kategori partai ini, kelompok ini. Ya enggak begitu. Lawang ini firman Allah dan sabda Rasul. Ya. Cuma memang ada kelompok-kelompok tertentu yang menisbatkan diri kelompoknya itu ke situ gitu loh. Ya, padahal tidak. Allah berikan solusi. Lihat bulan. Ada ru'yatul hilal. Wa in ghamma 'alaikum fa'akmilu Sa'ban salasin. Sudah. Kalau enggak kelihatan enggak usah ribut, ya. Sempurnakan Sya'ban 30 hari. Allahu akbar. Ya, sebenarnya asik kalau kita mau ilmiah tuh asik. Cuma lagi-lagi kalau sudah pakai bahasa kelompok ini yang bahaya. Nah, di sinilah yang pertama ada rambu. Kalau memang harus kita mengikuti mazhab karena kita nggak punya rujukan, tolong ya harus diyakini bahwa mazhab tersebut bukan dijadikan sebagai sarana kawan dan musuh sehingga bisa memecah belah. Ada berfirqah, saya sengaja bikin mazhab ini, kelompok mazhab ini supaya banyak inilah followers. Ya, nanti banyak followers kita bisa bikin kelompok ini, kelompok itu. Allahu akbar. Ya, ini bahaya sekali ini ya. Taib. Kemudian yang kedua, tidak boleh seseorang meyakini bahwa setiap muslim wajib mengikuti imam tertentu dan tidak boleh mengikuti imam yang lain. Mangkul nih, bahaya nih. Ya, sementara
Ungzur maqala wala tanzur man qal. Dalil Nabi itu umum. Dalam belajar itu lihat yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Antum buka biografinya Muhammad bin Ismail bin Bardizbah, siapa? Imam Bukhari. Itu gurunya itu ribuan jumlahnya, itu bukan sedikit. Kok ada orang bisa taklid ke satu guru, nggak mau belajar ke yang lain? Sementara guru-gurunya itu banyak sekali. Bahkan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya As-Sunnah, beliau menjelaskan tentang Ibnu Sirrin. Kata Ibnu Sirrin, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Antum pernah dengar nama Ibnu Sirrin? Tinggal di zaman apa ini? Tabi'in. Ya, menyaksikan para sahabat. Ibnu Sirrin mengatakan, kami di zaman sahabat melihat sahabat itu duduk di majlis sahabat yang lebih berilmu, mempelajari adab dan akhlak seperti duduk menuntut ilmu. Maksudnya apa, Ustaz? Mereka menyiapkan dirinya dalam bentuk akhlak untuk mendapatkan ilmu. Sehingga enggak semerta-merta letterlock menerjemahkan. Ya, di zaman sahabat Umar pun dipertontonkan tentang idza jaa Rasulullah wal fath. Ya Allah, kita aja yang bukan tinggal di zaman itu tahu itu arti idza jaa nasrullahi wal fath. Jika datang berbondong-bondong manusia terjadi futuh Mekah. Tapi Umar tidak mau untuk menerjemahkan seperti itu. Dia kumpulkan muhajirin, dia kumpulkan ansar. Dia tanya dulu, ini ayat maksudnya apa? Seluruh manusia berkata dan berkomentar, itu ayat tentang nikmat berbentuk futuh Mekah. Perintahnya fasabbih, bertasbihlah. Tapi kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, lah, itu ayat menandakan ajal Nabi sudah dekat. Karena ketika turun ayat tersebut, ya, Abu Bakar menangis. Dan aku menyaksikan. Nabi bertanya, apa yang membuat kau menangis wahai Abu Bakar? Ya, bahwa biasanya orang yang telah disempurnakan nikmatnya, ajalnya tidak lama lagi. Dan riwayat dikatakan 18 hari setelah ayat itu turun, Rasul wafat. Wallahu a'lam. Jadi asbabun nuzulnya bukan cuma letterlock maknanya. Ya, walaupun nanti ada beberapa imam mazhab ini yang kadang menjadikan ayat sebagai bentuk rujukan. Ya, walaupun tanpa menghilangkan asbabun nuzul, karena nanti ada ayat yang dikhususkan, ada ayat yang sifatnya umum. Ya, pentingnya kita untuk lihat bagaimana cara ulama beragama. Taib. Kemudian yang ketiga, imam yang diikuti mazhabnya, ya, harus diyakini bahwa ia hanya ditaati karena menyampaikan maksud dari agama dan syariat Allah. Ya, di mana tidak ada kepentingan golongan. Ya, sehingga kayak kita belajar sekarang begini. Ya, antum mau datang ahlan wa sahlan. Antum nggak datang ala kefak ya, urusan antum. Ya, tidak jadi masalah. Jangan kalau kita sekarang penuh, besok kita kosong, panik. Les. La yahdiyakallah rajulan wahidan khairan laka min khumran ni'am. Kata Nabi kepada Ali, selevel Ali, ustaz sekarang nggak ada yang kayak Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, la yahdiyakallah rajulan wahidan khairan laka min khumran ni'am. Ali, satu orang dapat hidayah dari kamu cukup sudah, lebih baik daripada onta merah. Karena kita nggak bicara kuantitas, kita bicara kualitas. Agama Islam seperti itu, dan sejak zaman Nabi Islam selalu lebih sedikit. Makanya Allah muliakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biidznillah. Karena kita orang yang tidak khawatir dalam peperangan sekalipun kelompok kecil mengalahkan kelompok besar karena izin Allah. Sampai sekarang pun kita nggak pernah khawatir dengan modal sedikit bersaing sama cukong-cukong yang kaya. Kita nggak jiper lah, kalau orang kita bilang jiper, Betawi bilang jiper, nggak down lah. Ya. Kaifa khawful faqr wa ana Abdul Ghani. Gimana nak takut bersaing sama cukong-cukong yang kaya, punya manajemen, punya uang. Aneh hamba Allah yang maha kaya. Tuh. Jadi nggak takut, nggak down dulu. Anak bukan nggak mau buka usaha, saingannya berat. Ini kaleng-kaleng ini. Ini mobil Jepang ini. Yang disenderin penyok gitu ya, penyok gitu ya. Bukan Eropa ini. Kok bersaing nggak berani? Ya gimana, modal kita nggak ada, Ustaz. Gimana bisa bersaing? Emang yang bikin kaya siapa?
Ayatnya tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha. Allah kasih kerajaan, Allah angkat kerajaan. Itu hak Allah. Di mana rasa khawatir kita? Dipertontonkan sama Umar ibn al-Khattab ketika penaklukan Palestina di tangan Romawi itu. Apa yang Umar pertontonkan? Digantinya Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Zarrah. Geger itu manusia saat itu tuh. Masya Allah. Ya. Subhanallah. Padahal kita tahu Qadisiyah itu di tangan Khalid habis Parsi itu. Sampai Umar nangis ngeliat rampasan perang numpuk menutupi Nabawi itu. Tapi ketika perang melawan Romawi untuk mengambil Palestina dari tangan orang-orang Nasara, Umar mengganti Khalid dengan Abu Ubaidah bin Zarrah. Geger dunia. Wah, ini Umar emang gak demen sama Khalid ini sih. Ini jenderal diganti sama kopral, gimana mau menang ini? Kata Umar, yang ngasih menang tuh Allah. Ya ganti aja sudah. Justru ketika tauhid kita bagus, kemenangan dekat dengan kita. Di mana letak kesalahan saat itu? Orang semua berkata di mana ada Khalid, di situ ada kemenangan. Itu syirik. Dahsyat ya, masya Allah. Makanya ketika kalah itu Romawi di Palestina itu, tetap gengsinya orang-orang Romawi itu tidak mau nyerahin Palestina ke tangan Abu Ubaidah bin Zarrah. Walaupun rekomendasi Rasul, aminu hadhil ummah, orang yang paling dipercaya di umat ini Abu Ubaidah bin Zarrah ini. Kita pengen datang itu Umar kemari. Kebayang Umar dari Madinah menuju Palestina. Kata Umar, ya udah kita diundang, kita ambil, itu hak kita, itu Palestina gitu kan. Uniknya seorang khalifah penguasa 3/4 dunia mau datang dari Madinah menuju Syam, menuju Palestina. Itu kan jauh. Kalau sekarang pesawatnya 2 jam lebih kan. Gimana itu kalau jalan darat itu? Sehingga ribuan pasukan siap mengawal Umar. Kata Umar, lah, saya cukup butuh Salim, mantan budaknya Abu Ubaidah gitu ya. Saya pengen dia menjadi partner saya. Cukup 1 kuda. Umar naik, Salim jalan. Salim naik, Umar jalan. Kalau yang naik itu baca ayat, yang jalan baca ayat, yang naik mendengarkan. Sehingga begitulah posisi dia sampai ke Palestina. Masya Allah, nggak perlu penjagaan. Ya, masya Allah, masya Allah. Kalau Imam Ahmad berpendapat bahwa suhrah, kita terlalu banyak yang ngejaga itu akan kerdil jiwa katanya, tak akan lupa tawakal sama Tuhan, sama Allah itu. Ya, lihat, masya Allah. Ketika datang ke Palestina mengambil hak Islam dari tangan Romawi, ini Abu Ubaidah ini bingung lihat penampilan Umar yang sederhana dengan tambalan di pundaknya itu, yang memasuk ke masjid menenteng sendalnya. Kemudian kata, mungkin kalau bahasa kita nih, Umar dengan penampilanmu yang seperti ini, apa kata dunia? Mungkin begitu kali bahasanya. Terkenal lah kata-kata Umar itu. Ya Abu Ubaidah, inna kunna adhallu qaumin a'azanallahu bil Islam, faman nabtagil izza bi ghairi Islam. Terkenal sekali itu. Ya Abu Ubaidah bin Zarrah, hey Abu Ubaidah, inna kunna adhallu qaumin, kita ini kaum yang hina walaupun Quraisy. Azanallahu bil Islam, kita dimuliakan dengan Islam. Faman nabtagil izza bi ghairi Islam, setelah dimuliakan dengan Islam, apa layak minta kemuliaan selain daripada Islam? Kalau aku berdandan untuk Allah bukan untuk Romawi, itu Umar izzahnya. Makanya di dalam kitab Hilyatul Talibul Ilm, Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab itu mengatakan, pada Umar Murtid ilmu itu, beliau mengatakan perkataan Umar ibn al-Khattab, yakni wa iyyakum wa tana'um wa ziyal ajam. Itu perkataan Umar. Wahai umat, iyyakum wa tana'um wa ziyal ajam. Wahai umat, jauhkan dirimu dari kemewahan dan kembalilah kepada karakter Arab. Sekarang dibikin fobia Arab. Padahal Umar bilang, jauhkan ajam non Arab, kembali ke Arab. Karena dunia pernah dipegang sama Arab dan 3/4 dunia di tangan Arab. Kalau Arab nggak pegang, orang Eropa nggak ada yang tahu mandi, nggak ada yang tahu bersuci deh. Orang perempuan nggak ada yang ngerti cara pakai baju dan lainnya. Islam sampai, cuma walan tardu ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tapi permasalahannya karena memang mereka Yahudi, Nasrani tidak rela sampai kita ikut gaya mereka. Panjang itu kalau bahasannya, panjang, masya Allah ya. Jadi seperti itu.
Makanya imam yang diikuti mazhabnya tersebut harus diyakini bahwa dia hanya ditaati karena ia menyampaikan maksud dari agama dan syariat Allah. Tidak ada misi pribadi. Ya, sehingga dia akan jelaskan tentang pemahaman Hanafi, Syafi'i, ya, Maliki, Hambali, dia akan jelaskan. Kayak tadi sudah jelaskan, Imam Malik sekali-sekali, Imam Syafi'i 3 kali, Imam Ahmad sekali kalau bersih cukup, kalau 3 enggak bisa ditambah, gitu ya, Masya Allah. Subhanallah. Supaya kita paham bahwa pada hakikatnya ya kemuliaan seperti itu. Jadi kalau nanti antum lagi wudu di rumah, ya sudah, untuk tidak mubazir antum buka jangan besar-besar. Jangan buka gede, teman datang, ahlan, ya Allah, apa kabar antum, ini berapa liter sudah kebuangan? Mubazir ya, mubazir teman syaitan kan. Akhirnya sholat kita nggak khusyuk, nggak tumak ninah. Sementara banyak cerita tentang zaman Rasul, orang yang tidak tumak ninah disuruh ulang sholatnya. Maka jangan heran kalau sholat nggak seperti yang diiklankan Tuhan, tanha anil faksawal munkar. Harusnya kan gitu. Inna sholata tanha anil faksawal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi tidak sedikit orang sholat Allahu Akbar, sama orang tua berantem. Allahu Akbar, sama mertua nggak akur. Allahu Akbar, mencaci maki pemerintah, pasang bom bunuh diri, menghujat manusia. Sementara Nabi mengatakan sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun, mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Allahu Akbar, semua orang salah, yang benar cuma dia. Ajib. Allahu Akbar, nggak bisa bertetangga. Bahaya sekali. Lah katanya sholat. Sholat itu kan tanha anil faksa wal munkar. Kok kamu nggak bisa fleksibel? Bukankah target sholat itu apa? Surga, kan ridhonya Allah, surga dikasih nanti. Dan kita tahu penghuni surga punya 3 sifat. Qoribin, hayyin, sahlin. Harusnya orang yang beragama itu punya 3 sifat ini. Qoribin, gampang akrab. Hayyin, lembut. Sahlin, mudah. Coba introspeksi diri kita. Sudah belum kita qorib sama orang gampang akrab? Lawang teman kita itu aja bertahun-tahun nggak berani keluar sedikit. Ana bukan kamu takut terkontaminasi. Iya. Permasalahan antum itu bukan gunung yang tinggi yang antum nggak bisa daki. Antum cuma takut sepatu kotor kena air. Itu masalahnya. Famsu fi manaqibiha, jalan di pundak gunung, kan ada ayatnya kan? Pendaki banyak. Antum bisa daki itu gunung. Tapi masalah antum itu nggak berani kotor sedikit, itu masalah antum. Kalau saya di Jakarta suka bilang, itu masbullah, masalah buat lo, gitu loh. Jadi Anda khawatir, Anda merasa hidayah jobnya Anda, bukan jobnya Tuhan. Bukan berarti menghalalkan ya. Tetap nanti ada uslub, ada dakwah, ada cara gitu lah ya. Subhanallah. Karena kalau orang nggak punya modal, kata Umar bin Khattab, nggak akan pernah bisa menyampaikan sesuatu. Mesti ngerti uslubnya. Nanti ada proses dalam tahapan tobakon an tobak. Ada tahapan-tahapannya gitu lah ya. Tapi kemudian rambu yang keempat, disuruh menjaga diri agar tidak terjatuh pada hal-hal yang terlarang. Apa yang terlarang? Yang pertama, fanatik buta dan memecah persatuan kaum muslimin. Cuma gara-gara mazhab yang berbeda tidak mau tegur siapa. Oh kalau dia sih kelompok gang 11 tat, aneh gang 23, tiap terawih ribut masalah begitu. Kalau mereka sih grup kunut tat, aneh non kunut tat. Innalillah. Subhanallah. Oh kalau anda sih sholat Jumat di sini tat, yang ajannya sekali, sono 2 kali tat. Innalillah. Ini ajib, jangan-jangan nanti juga nggak mau disolatin akhirnya karena beda mazhab. Ini kan muskilah. Terjadi di masyarakat. Ini namanya taklidil a'ma, fanatik buta. Dan itu membutakan hati kita.
Ya. Kenapa sih kita nggak mempelajari bahwa Utsman bin Affan ketika beliau dikurung di rumahnya, beliau masih mau menjadi makmum, imamnya siapa? Al-Hajjaj As-Saqafi, orang fasik yang membunuh para sahabat itu, masya Allah. Ya, sehingga kayak gini jarang dibahas. Akhirnya kita eksklusif. Ya, kalaupun berteman dengan itu aja, kita nggak berani membaur. Ya kenapa? Karena tadi rasa kekhawatiran yang berlebihan. Kita pengennya antara kita saja. Kalaupun kita tinggal di komplek, carinya bloknya blok L yang paling belakang gitu loh. Nggak berani blok A paling depan. Ya, mempertontonkan kepada manusia untuk berbuka diri sehingga ketika mereka bertanya tinggal dijawab qala Allah wa qala Rasul gitu. Ya, cuma mau bilang apa? Karena mungkin kita merasa khawatir kena percikan kotoran tadi. Ya, kita nggak berani untuk ada di situ gitu. Memang nanti ada bab tersendiri, Darul Mafasid Muqaddam ala Jalbil Masalih. Ya, mencegah sesuatu yang buruk lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Nanti ada bab tersendiri ya. Cuma secara umum bukan berarti kita nggak fleksibel, karena agama ini sifatnya rahmatan lil alamin. Agama ini sifatnya rahmatan lil alamin. Jadi di pojokan manapun agama ini masuk, karena karakter manusia yang bisa beradaptasi. Kita di gurun Gobi yang paling panas pun Islam sampai. Nggak ada air kita bisa tayamum. Atau di kutub selatan yang dingin sekalipun kita bisa hidup. Ini agama masya Allah. Dimanapun bisa, karena sifat manusia yang bisa beradaptasi. Dan allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Dan kita punya nabi yang mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang hajat pun diajarkan. Ya, apa yang nggak diajarkan dalam agama ini? Cuma karena kita nggak paham ya. Yang kedua, yakni berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena yang diagungkan adalah perkataan imam mazhab. Ya. Karena yang diagungkannya imam mazhab. Sehingga tadi sudah disampaikan, walaupun Quran ada firman Allah, walaupun sunnah banyak hadis yang sahih, tetapi kata imam kami, pimpinan kami, ketua kami, ini perusakan sudah. Ya. Tidak harusnya seperti itu. Karena memang kita nggak boleh mengembalikan kepada ucapan manusia. Bukankah dikatakan oleh para sahabat, seluruh ucapan manusia bisa ditinggalkan kecuali ucapan pemilik kubur itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat aja nggak ada yang maksum, orangnya tidak. Ijma'nya maksum, orangnya tidak. Ijma'nya sahabat disepakati maksum, tapi orangnya tidak ada yang maksum. Karena yang maksum para nabi dan rasul Allah maksumkan gitu lah. Tayyib. Kemudian yang ketiga, membela mazhab secara overdosis. Jadi yang ketiga, jangan ikuti orang yang membela mazhab secara overdosis, bahkan sampai menggunakan hadis doif untuk menyelamatkan mazhabnya. Dibuatlah hadis-hadis palsu. Padahal Nabi sudah mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Orang yang berdusta mengatasnamakan diriku, ambil bangku duduk di neraka. Ya, nggak main-main tuh masalah membuat hadis palsu tuh, nggak main-main. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Orang yang berkata dalam permasalahan yang aku nggak berkecimpung di situ, raddun, tolak. Bahkan Imam Malik mengatakan, man ibtada fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Itu Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya mengatakan, orang yang menganggap ada bid'ah yang baik, dia telah menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Karena nabinya mengatakan kullu bid'ah dalal, khalas. Tapi perkataan Umar, kok Nabi dilawan sama perkataan Umar? Jangan masuk dalam khilafnya. Ini ada sabda Nabi, sehingga tidak ada lagi yang benar kalau sabda sudah maju. Ya, jangan dibela. Kata Umar mengenai bid'ah melihat tarawihnya orang yang 2-3. Tapi kan ada hadis yang sahih, kita nggak usah ngutak di situnya gitu loh. Kalaupun kita mau utak itu memang secara bahasa bid'ah. Ya, di zaman Umar ada yang 23, tapi kan Umarnya sendiri 11. Di mana letak kesalahannya?
Berarti menandakan apa? Bahwa tarawih minimal 11, maksimal tak terhingga. Khalas ya akhi. Jadi kalau antum mau ikut yang 2-3 bahkan lebih silakan. Karena hukum asal tarawih apa? Masna, masna. Salatul lail masna, masna. Salat malam 2-2-2. Nggak ada yang membatasi. Di zaman Umar ada yang 23. Umar membiarkan. Tapi kalau Umar sebagai khalifah mencontoh Rasul yang paling mudah buat umat. 11. Ajib kan? Iya, di mana letak masalahnya? Antum ikut yang 2-3 di komplek antum. Antum keluar 8. Nanti witir ikut. Karena ada dalil yang mengatakan tarawih witir bersama imam seperti tahajud semalam suntuk. Jangan tarawih sama imam witir sendiri. Antum nggak dapat pahala semalam suntuk. Ayolah pandai-pandailah untuk tahu tentang masalah ini. Ya, jadi jangan sampai terkukung dengan pemahaman yang salah. Yang keempat, mendudukan imam mazhab ini sebagai nabi. Seakan-akan udah paling bener deh. Ya, ini yang terjadi sekarang. Sehingga berapa banyak orang-orang yang mengikuti mazhab itu bertentangan dengan hadis yang sahih. Ada perkataan mulia yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Kata beliau, amma wujubu tiba'il qail fi kulli ma yaqul min ghairi dzikri dalil yadullu ala sihhati ma yaqul falaysa bisahih bal hadhihi martabahiyya martabatur rasul allati la tadullu illa lahu. Gini amma wujubut tiba al-qail, kata Ibnu Taimiyah gini, adapun menyatakan bahwa wajib mengikuti seseorang dalam setiap perkataannya di mana tidak ada dalil yang disebutkan, ini merupakan sesuatu yang salah, tidak tepat. Ini perkataan Ibnu Taimiyah bahwa nanti kalau antum dengerin orang ngomong, dalilnya itu menurut saya, pendapat saya, dipastikan tidak benar. Karena kita bicara agama, ya. Kalau menurut ana sih, ya sih memang Allah berfirman, Nabi bersabda, kalau feeling ana, siapa ana pakai feeling? Ya, jangan. Antum mesti dengarkan omongan dia sampai dia mengatakan pendapat fulan, namun rujukannya hadis ini. Nah, disitulah dikatakan kalau ada hadis yang sahih kita bermazhab. Khalas, ikuti itu. Ya, tapi kalau sudah berkata, menurut saya, pendapat saya, siapa saya? Apalagi bicara agama, ini bahaya. Nah, jangan sampai sifatnya taklid, ya. Nah, menyikapi seorang yang seperti ini, kata Ibnu Taimiyah, ya, sama halnya dengan menyikapi Rasul semata yang selainnya tidak boleh diperlakukan. Jadi sama mengiyakan Rasul. Dulu zaman Rasul gitu, kalau Rasul yang ngomong itu sudah nggak bisa komentar. Nah, hari gini juga ada yang seperti itu. Namanya taklidil a'ma, mengekor secara buta. Masya Allah ya. Di mana rujukan surat An-Nisa ayat 65, itu pun Ibnu Taimiyah menyampaikan tentang dalil tadi di surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajar bainahum, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ayat ini jadikan rujukan sama Ibnu Taimiyah bahwa Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajar bainahum." Bersumpah fala wa rabbika, demi Rabb yang menciptakan kamu. La yu'minun, mereka enggak beriman. Hatta, sampai, yuhaqqimuka fi ma shajar bainahum. Tidak dikatakan beriman mereka itu sampai engkau dijadikan hakim, hukum. Makanya nggak boleh berhukum dengan hukum selain hukum Rasul. Khalas ya akhi. Dilala antum belum bisa menegakkan sunnah, antum istighfar. Jangan pakai pendapat ana, jangan. Ya ana tahu ini yang betul nih. Cuma ana belum mampu ini, ya Allah. Gitu ahsan begitu. Mungkin antum aparat hukum sebuah negeri yang belum bisa pakai janggut misalkan. Jangan antum bilang lah Allah juga paham ana, Allah juga paham ana. Perempuan pakai kerudung, kan kalau kerudung Islam kan di Al-Ahzab 59 An-Nur ayat 31 kan, imma jilbab diterjemahkan liutnina min jalabibihinna, julurkan kain dari pala sampai ke bawah, atau waliyadribna bihumurihinna ala juyubihin, atau memang
kain menutup bagian dada. Cuma kan kita lihat hari gini kan hijabers. Ya, ada yang kecekek, ada yang gantung diri, betul, ada yang sarang tahun, ada yang robek pundaknya, macam-macam. Ya, tapi bukan berarti kita menyalahkan yang sudah mutlak. Coba pelan-pelan dirubah. Karena hukum asal baju perempuan menolak pandangan, bukan memancing pandangan. Ya, kalau nggak ditekankan ini, saya ngajar beberapa tempat Hong Kong dan lainnya. Di situ saya lihat banyak yang sudah pakai cadar, pakai niqab, tapi dibentuklah gaya-gaya rambut, gaya gini, sehingga sepintas kayak rambut. Ini sudah memancing pandangan, bukan menolak pandangan. Disibukkan dengan ornamen, bros, betul? Ada gambar kembang, pakai tangkai pula, pakai daun, kurang dikasih tahun 3. Ada yang angry bird sambil nyurang macam-macam itu. Ya, ini kan mancing pandangan, bukan nolak pandangan kan? Ditekankan sekali bahwa baju perempuan itu menolak pandangan, bukan memancing pandangan. Kenapa? Karena hukum asal perempuan, waqarna fi buyutikunna, rumah lebih baik buat perempuan. Kalau dia mau keluar boleh, cuma jangan pancing pandangan. Mau ke masjid silakan, cuma jangan memancing aroma kan gitu. Ada dalilnya, ada. Bukan berarti bau. Jangan salah paham nih. Bukan perempuan wajib bau, bukan. Ya karena dia nggak boleh parfum. Kalau sabun wangi, pewangi pakaian, males ya. Beda dengan parfum yang disemprotkan kayak laki-laki. Yang Nabi suka dengan wangi-wangian. Itu pun keluar rumah. Kalau di rumah, antum beliin istri antum minyak wangi. Dia cuma nggak boleh pakai keluar. Di rumah pakai gayung boleh gitu loh. Dipopiok biar wangi sekalian. Jangan jadi patokan anak nggak mau belintat karena di Islam nggak boleh, ente bakhil emang. Ente suami bakhil, wallahi bakhil ente. Terus betah serumah dengan perempuan bau gitu, ajib. Jangan. Harus tahu, kalau sampai Aisyah mengatakan baiti jannati, rumahku sorgaku, antum bayangin sorga ya akhi. La yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Rumahnya gubuk serasa sorga, karena penghuninya seperti di sorga. Sorga semuanya boleh. Jangan banyak larangan di rumah. Antum jangan sering di rumah. Laki-laki yakhdu khimasan wa taruhu bitanan. Laki-laki itu keluar kayak burung, terbang pagi sore balik, atau kapanpun balik bawa nafkah. Ini enggak, laki ngelinter di rumah, sumur kasur dapur, sumur kasur dapur. Allahu Akbar. Pakai androk aja kalau gitu. Laki-laki keluar supaya tahu kita butuh orang rumah. Seenak-enaknya di luar, rumah lebih enak. Nah, itu kita timbul rasa nanti dengan sendirinya ya. Begitulah bahasa agama gitu ya. Tayyib. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Setelah mereka menjadikan kamu sebagai hukum ya Muhammad, la yajidu fi anfusihim harajan. Enggak ditemukan keraguan-raguan, imannya tuh kuat. Kalau bicara penampilan antum bebas ya akhi. Antum nggak usah harus pakai identik dengan pakaian Arab, walaupun itu paling mulia. Lebih mulia lagi putih. Nanti ada bahasan tersendiri itu. Ya, sehingga putih itu nggak memancing antum untuk beli banyak baju. Karena orang nggak pernah bosan lihat orang pakai baju putih. Dan Nabi paling suka pakai baju putih. Bahkan Umar bin Khattab memerintahkan imam menggunakan baju putih. Kita belajar di Makkah, Madinah, di majlis para ulama, kita nggak pernah bosan lihat guru-guru kita pakai baju putih. Nah, ya. Tapi ketika orang sudah pakai baju berwarna, dia bakal suka dengan warna lain. Sehingga banyaklah baju di lemari kita karena warna-warni. Tapi kalau baju putih khalas, nggak ada lagi tuntutan lebih daripada baju putih. Masya Allah tuh hikmah di balik baju putih nanti itu ya. Taib. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Surat An-Nisa ayat 64 itu juga dalil. An-Nisa ayat 64. Allah berfirman, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfiru lahum rasul law wajadullaha tawwaban rahima. Kata Allah gini, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah, dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah.
Ya memang wujud Rasul di mana kita wajib taat. Ya. Allamakum nabiyukum kulla syihatal ikhra. Itu kan orang Parsi yang tanya dulu. Kamu umat Muhammad ya? Muhammad yang mengajarkan segala sesuatu. Nah, sampai cara buang hajat. Iya, ajal, betul. Siapa yang jawab? Salman Al-Farisi. Backgroundnya orang apa? Nasrani. Subhanallah. Ya. Sekarang kita banyak yang murtad jadi Nasrani. Ajib gak? Dulu Nasrani pindah agama karena ngeliat sempurnanya agama. Di agama mereka mana ada cara cebok diajarkan. Antum kalau lihat sejarah terbukanya Konstantinopel, ya itu oleh Muhammad Al-Fatih, Sultan Mehmed II itu, salah satunya apa? Beliau mengajarkan cara bersuci. Ya, Masya Allah, kalau untuk melawan langsung nggak bisa. Masyarakat sudah setuju dengan dia sehingga menarik kapal lautnya ke atas bukit Selat Bosporus itu kan. Nah, karena diakui kebenaran dakwahnya sampai ke sana. Agama seperti itu pada akhirnya hukum asal manusia. Ini kasus sekarang nih. Ya laknatullah ala Zionis Yahudi nih. Ya dia membantai saudara-saudara kita di Palestina. Hikmahnya apa? Berbondong-bondong muslim di Eropa. Ya. Subhanallah. Kenapa? Karena melihat kebenaran. Mereka tidak menemukan produk di satu negeri tentang apa mentalnya anak-anak Palestina itu. Kalau semua produk kan bisa dibuat di Cina, betul? Tapi kalau mental anak-anak Palestina tidak bisa dibuat di mana-mana itu. Lahir karena memang gojlokan sama keadaan itu. Masya Allah, masuk Islam mereka. Mereka lihat langsung, iya. Dan kita juga tidak mengkonsumsi produk Yahudi, bukan mengharamkan zatnya, manajemennya kan. Ya, manajemennya yang kita tidak iakan karena persentasenya menguntungkan mereka gitu ya. Sebenarnya bukan cuma produk harusnya, sistem konvensionalnya kita lawan. Bisa gak orang Islam yang mayoritas ini meninggalkan konvensional tuh? Kalau bisa selesai sudah. Nah, cuma kita masih nggak berani. Akhirnya kita masih menyuplai dana melalui konvensional kan? Nah, itu masalah kita. Jadi masih banyak di kantong kita ini kredit card konvensional. Sebanyak mulut antum ucapkan kebencian sama Palestina, antum suplai bantuan melalui konvensional tersebut. Tinggalkan bank-bank konvensional, kembali ke bank syariah. Dan jangan hakimi kekurangan bank syariah saat ini. Karena itu solusi. Atau kata antum belum bisa meninggalkan konvensional, ya sudah, transportasi saja. Jangan stay money di sana. Ambil uang, pindahkan ke aset. Antum mau main tanah, mau main apa barang atau emas atau apa malis ya. Ya. Karena apa? Uang di konvensional diputarkan sama mereka, keuntungannya mereka ambil, itulah penyebab kerusakan yang terjadi sekarang ini. Musuh-musuh Islam ini yang merasa nyaman dengan uang orang Islam yang ada di bank-bank mereka. Ya wa yadubillah wa na'udzubillah, Masya Allah. Taib. Surat Al-Imran ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Itu pun dalil. Ya di surat Al-Imran ayat 31, "Qul katakan ya Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kalian mengatasnamakan cinta kepada Allah, jangan bicara cinta. Karena cinta itu khusus dalam agama. Ilmu, yakin, ikhlas, bicara mahabbah, dampaknya ingkiat dan qabul. Islam ajarkan cinta, ajarkan. Mazhab ini mengajarkan bagaimana mencintai Allah. Jangan cuma bilang cinta, ana lagi falling in love, Ustaz. Sama siapa ya? Wallahu alam. Wallahu alam. Antum bisa cinta sama si wallahu alam gimana? Ana suka sama nih orang, Ustaz. Kenapa antum suka sama dia? Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu. Ajib. Ya, Nabi harus tahu. Diajarkan cinta dalam agama, ilmu, yakin, ikhlas, jujur, mahabbah, cinta. Cinta punya dampak dua, ingkiat dan qabul. Tuh di Raudhatul Muhibbin Ibnu Qayyim dijelaskan itu. Karena kalau real love, real cinta, cinta yang sejati itu dampaknya dua, ingkiat dan qabul. Iya. Qul katakan ya Muhammad, jangan gampang bilang cinta. In kuntum tuhibbunallah, kamu mau ngomong cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Jangan dibikin-bikin. Saya sengaja kalau zakat fitrah itu sekarung 50 kilo. Loh kan di mana-mana 3,5 liter. Atau 2,5 kilo atau lebih sekian. Kenapa antum 50 kilo sekarung?
Ya kalau dari dulu memang sudah segitu, saya tahu saya 3,5 liter. Coba kan saya orang mampu, saya cinta sama Allah, saya bikin 50 kilo. Ya nggak boleh. Agama bukan menurut kita. Antum sholat subuh 2 rakaat, jangan bikin 3. Loh 2 aja boleh, apalagi 3. Bukan begitu bahasa agama. Agama ya harus ada bukti, dalil, hujjah, ittiba'nya. Ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Karena dampak agama yang akan jelas itu, kau akan dicintai sama Allah. Kamu tahu kalau Allah sudah cinta. Law kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yubtisu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Kamu jangan ngaku dicintai sama Allah kalau belum punya dampak ini. Karena dampak orang yang dicintai itu Allah jaga telinganya. Kupingnya mendengar musik, hatinya nggak menghafal. Mata memandang, di ekor mata dia nggak berjanji. Hari ini kita mau godul basur merem, nabrak portal kita, dan nggak bisa. Lawang hitam kecil putih besar pasti ngelihat. Apalagi ini KL, Kuala Lumpur. Apa yang nggak ada malam, betul? Antum pakai bahasa wisata kuliner, yang antum lihat setan semua. Nggak bisa mata ini menghindar, betul? Tapi kalau Allah jaga mata ini, ya cuma memandang, di ekor mata, tidak berjanji dia. Gak ada terpaut sama sekali, ya cuma ngelihat, khalas. Makanya masuk dalil al-ulalak wa laysa lakasani. Taib, yang pertama itu nikmat, yang kedua tergantung niat. Ya, hari ini antum buka sosial media, bullshit, antum gak ngelihat maksiat. Antum buka apa, yang keluar apa, betul? Khalas ya akhi, nggak usah ya anu sudah, nggak usah belaga-belaga udah ya. Ana singkat khalas ya akhi. Antum hidup di zaman fitnah lebih besar ketimbang kebenaran. Di situ kita butuh mahabbatillah, kecintaan Allah. Caranya tentu apa? La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. La kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yubtisu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adzani la uidannahu. Tuh bukti cinta. Jangan merasa dicinta kalau belum punya dampak ini. Ini akhirnya gampang futur nanti kita kalau udah begitu. Kelihatannya kita khusyuk beberapa hari, kesononya kita rusak. Atau jangan-jangan agama kita di majlis dengan di rumah beda. Itu sering terjadi kan. Karena kita nggak dicintai sama Allah ya. Tapi banyaklah ya. Surat Al-Ahzab ayat 36 juga sama tuh. Wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Di Al-Ahzab ayat 36 tuh ya. Enggak ada komplain di situ. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ini dalil, tidak ada pilihan lain buat orang yang beriman, lakikah dia, perempuankah dia. Kalau Allah dan Rasulullah telah tentukan hukum, kecuali mengatakan samina, ayo dong jangan kaleng-kaleng gitu, ngereget dikit gitu loh. Sehingga nanti kita pertontonkan agama ini jadi asik kalau kita profesional. Gitu loh. Para sahabat menyaksikan dulu Yahudi, Nasrani melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Antum pernah dengar nama Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair ini yang masuk Islam itu pentolan kafir Madinah. Siapa namanya? Sa'ad bin siapa? Sa'ad bin yang meninggal di Uhud itu ya. Ketika dia melihat bahwa Sa'ad bin Mu'az, nah Sa'ad bin Mu'az salah satu petinggi Madinah yang masuk Islam karena melihat Mus'ab bin Umair. Ya, kata Sa'ad bin Mu'az, lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Ya. Aku sih belum pernah ngelihat, ini sih penghuni surga ini. Enggak usah ngomong, Anda bisa beriman katanya. Antum buka biografinya Mus'ab bin Umair. Apa? Good looking, fashionable. Penampilannya, gayanya, ya betul-betul disesuaikan dengan orang yang suka ngelihat dia. Jarang kita bahas tentang Khalid bin Walid. Belum terjadi perang, Jenderal George bisa masuk Islam karena gagahnya Khalid, dengan bajunya, dengan kudanya.
Ini nggak diperhitung orang sekarang. Kadang-kadang tas bolong, baju bolong, bau. Mau mana? Tolabul ilmi. Tolabul ilmi. Subhanallah. Ya gimana orang mau nimbrung kita nggak good looking? Akhirnya orang ikutinnya artis. Ya, takut ustadz pakai blue jean ngeri ditahjir, pakai hoodie, pakai jaket kayak orang-orang kafir. Innalillah. Antum suuzon sama guru-guru antum. Emang dia tasabuh. Man tasabah biqaumin fahuwa minhum. Tawan dia sama antum. Isbal gak dia? Membentuk tubuh tidak? Khalas ya akhi. Ya, ini bahaya sekali kita nih. Kadang-kadang kita menganggap baik menurut kita. Karena taklid, kita lupa betapa banyak yang disembunyikan sama Yahudi, Nasrani tentang kondisi para sahabat dulu. Itu Mus'ab bin Umair terkenal. 100 langkah sebelum dia sampai ke tujuan, orang mencium aroma Mus'ab. Atana Mus'ab. Mus'ab datang nih. Wanginya udah kecium. Tuh. Kadang-kadang kita nggak merhatiin, kita sholat bau ketek, bau asem kadang-kadang. Laula ana syukku ala ummati la'amartum bisiwak inda kulil wudhu wassalah. Nabinya bilang, kalau tidak memberatkan umatku, kuperintahkan bersiwak, sikat gigi lebih dari sekali setiap mau wudhu dan sholat. Wudhu berapa kali? Sholat berapa kali? 10 kali urusan sikat gigi. Kalau bau kelewatan antum. Cuma yang terjadi kalau sholat subuh, waladhdallin, amin, sampai mundur gitu. Ada gas bopa lewat. Kayak gini kita kurang perhatiin. Akhirnya kita nggak good looking. Kita nggak enak dilihat. Gimana orang mau tertarik dengan agama kalau muslim aja nggak good looking? Ini muskilah ya akhi. Ayo introspeksi diri gitu loh ya. Jadi jangan salahkan, pada nggak mau nerima anak Ustaz, bukan nggak mau nerima, ente nggak layak diterima gitu loh. Karena nggak fleksibel tadi, nggak koribin hayin salin. Itu yang sering terjadi di kita tuh ya, masya Allah. Jadi wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakun lahumul khiyaratu min amrihim. Ya. Allah yang mengatakan tidak ada pilihan lain buat orang beriman. Mau laki mau perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau sudah takdir Allah, ketetapan Rasul, memilih pilihan yang lain lah. Katakan sami'na wa ata'na. Taib. Kemudian para imam mazhab sendiri memerintahkan kita untuk mengikuti petunjuk Nabi. Jadi sebenarnya kalau kita mau sedikit pelajari tentang imam mazhab yang dijadikan panutan dunia, Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kita bisa lihat di mana Imam Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf mengatakan la yahillu li ahadin ayyaqula bi qaulina hatta ya'lamu min aina kulnahu. La yahillu, kami tidak halalkan, tidak dihalalkan li ahadin, tidak satu pun dihalalkan ayyaqula bi qaulina, mengikuti ucapan kami, hatta ya'lamu, sampai dia tahu min aina qulnahu, dari mana alasan kami mengatakannya. Abu Hanifah bilang nggak ada yang boleh ngikutin aku sebelum tahu dari mana aku mengambil. Allahu Akbar. Antum dengan gampang mengatakan anak si Hanafiyah. Antum pernah baca kitabnya Sunan Abu Hanifah? Emang nulis buku tat? Emang nulis buku. Ana si Maliki tat. Antum pernah baca kitab Al-Muwatta? Kitab apa tuh Ustaz? Tulisan Imam Malik. Emang dia nulis buku? Ajib. Ana Syafi'iyah. Antum pernah baca Risalah Al-Um? Enggak tat. Innalillah. Itu kitabnya Imam Syafi'i loh. Qaulul Qadim, Qaulul Jadid. Wallah tat, ana nggak tahu. Kok bisa bilang-bilang Syafi'iyah antum? Oh ini bahaya. Bahaya sekali. Itu nggak diperbolehkan. Jadi banyak sekali Imam Malik mengatakan innama ana bashar tadi. Aku manusia biasa. Ukhti wa usib. Aku bisa salah, aku bisa berkeliru. Fangzuru fi qauli. Lihat ucapanku. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu. Kalau nanti kamu lihat ucapan aku, kata Imam Malik, di Quran ada, di sunnah ada, fakhudhu, ambil. Kalau enggak jangan. Wa ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatruku. Tapi kalau ucapanku nanti tidak ada di Quran dan sunnah, tinggalin.
tinggalin. Subhanallah. Ya. Imam Syafi'i sama dengan Abu Hanifah, idza sahal hadis bahwa madhhabi. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan man radda hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala safa halikah. Orang yang menolak hadis Rasul maka dia dalam jurang kebinasaan. Saya Ahmad bin Hanbal menentang orang yang mengikuti selain hadis Rasul. Masya Allah. Kok kemarinnya taklid? Ya karena tadi brainwash dari pandainya ahli kalam menyampaikan ucapan, mengiming-iming dengan kebaikan cuma ada di firqah mereka. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Itu yang terjadi. Makanya kalau boleh disimpulkan, tidak ada kebenaran kita dalam taklid mazhabi tadi ya. Makanya prinsip yang benar ikutilah Quran dan Sunnah. Al-A'raf ayat 3 Allah berfirman, ittabi'u ma'anzala ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Ya. Surat Al-A'raf ayat 3 Allah berfirman, ikutilah apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain Allah. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripada itu semua. Jadi banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang kemuliaan kita untuk mengikuti apa yang diperintahkan sama Allah. Nah, jamaah yang Allah muliakan, ini satu bukti bahwa Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala betul-betul menginginkan kita mengerti ternyata dari para imam mazhabnya sendiri menggiring kita untuk mengikuti apa yang Allah firmankan dan Nabi sabdakan. Ya, makanya harus ilmiah. Tapi sekali lagi di awal sudah sampaikan tadi, kalau memang kita betul-betul awam, kita menjadikan para imam ini sebagai rujukan untuk tahapan awal, malaysia akhi. Bahkan kita perlu untuk mengikuti ulama. Li'annal ulama warasatul anbiya. Karena ulama pewaris para nabi dan rasul. Barakallahu fikum insyaallah ya. Bahasannya seperti itu. Taib, mungkin kita bisa berpanjang kata dengan dialog. Silakan yang mau ditanyakan. Akhirul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, fadhlu. Taib, naam. Ada yang mengatakan ucapan Imam Syafi'i, Imam Malik yang sebenarnya pandangan yang itu lemah tinggalkan, ataupun pandangan itu bercanggah dengan sunnah diletakkan ke dinding atau tembok itu. Mereka bilang ini khusus buat penuntut-penuntut ilmu di bawah imam-imam tersebut. Naam. Yang rapat dengan imam. Adapun untuk orang awam, mereka bilang nggak bisa berhujah. Jadi apakah alasan ini ada ditemui dalam kitab-kitab ataupun hanya alasan mereka sendiri? Taib, naam. Sebenarnya sampai dari bahasannya bahwa sampai berapa lama dia dikatakan awam? Ya, apakah dia akan forever menjadi orang awam? Atau memang dia awam dari awal, dia hijrah, dari saya sampaikan di awal hijrah, ya dia harus ikut. Ya, kayak model orang hijrah baru belajar sholat. Jangan sholat di rumah, sholat dengan imam. Ju'ilal imam liutamma bihi, dijadikan imam untuk diikuti sambil belajar. Suatu waktu dia yang mengimami, kalau bisa kan begitu. Jadi nggak taklid. Ya betul, memang kalau seandainya itu orang awam, ya silakan. Nah, teman, keawamannya berapa lama? Ya, dan Islam ini memberikan kita akal untuk menjadi orang yang mampu untuk berpikir. Afala ta'qilun, afala tadhakkarun, afala tatafakkarun. Ada dalilnya tentang itu ya. Bahkan riwayat ayat yang mengatakan kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lam innama yatadzakkaru ulul albab ya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Naam. Sahih. Seperti itu ya. Jadi kalau buat penuntut ilmu mutlak, ke orang awam enggak. Coba berapa lama dia awam, itu jadi masalah ya. Taib. Naam. Silakan lagi yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi. Naam. Bagaimana kalau kita ini berbeda dengan guru-guru kita, Ustaz? Misalnya ada Ustaz yang mengatakan kunut itu bid'ah, terus ada Ustaz yang lain mengatakan kalau kalau bid'ah hasanah. Misalnya intinya gimana kalau kita berbeda dengan guru-guru kita, maksudnya guru yang cukup terkenal kayak politik, sholat kunut atau apapun itulah. Taib, naam. Harusnya kita punya jiwa ilmiah. Ketika terjadi perbedaan, kita nggak masuk pada perbedaan tersebut. Ya, kita ingin merujuk kepada apa yang mereka ucapkan. Kenapa mereka bisa berbeda, gitulah. Harusnya nggak ada perbedaan.
biasanya kalau kita pelajari perbedaan yang terjadi di antara mereka, orang-orang yang kita dengar ucapannya itu, tadi ujungnya ta'assub mazhab. Sehingga mereka tidak berani untuk berbuka diri untuk menerima pendapat yang lain. Nah, sikap kita ilmiah, jangan masuk dalam perbedaan tersebut. Ya, mulailah kita punya perpus kecil di rumah perpustakaan untuk bisa mencari apa yang kita lihat dalam beda mereka itu, gitulah ya. Jadi jangan terus kita dibikin bingung. Ustaz ini ngomong ini gini. Waduh, saya tengah-tengah bingung. Lah, khalas ya, akhi. Antum bisa tanya kepada ustaz tersebut, Ustaz, untuk lebih mendalami yang antum ucapkan, Anda bisa lihat ada di buku mana, Ustaz. Sehingga antum punya buku, antum pelajari. Dan nanti Anda sudah pernah tahapan seperti itu ya, di mana Anda berusaha untuk mencari buku-bukunya. Ternyata pada akhirnya mazhabi tadi, ini yang kita bahas sekarang. Ustadz kita juga orang yang bisa salah karena dia bermazhab dan taklid dengan mazhabnya tadi. Ya, itu yang terjadi sekarang seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Taib, barakallah. Naam. Jadi permasalahan ini kalau kita sih nggak ada masalah, cuma apa kawan-kawan kita. Iya, kita ingatkan. Makanya kita ingatkan. Antum jangan sampai nggak ilmiah. Antum jangan ilmiah. Antum pelajari ya, akhi. Ya, Allah yahdina insyaallah gitu. Kita nggak dianggap apa menghargai guru dia. Kita juga ngasih sama beliau. Aywa, sebenarnya sih tinggal sikap kita aja. Kalaupun terjadi perbedaan, kita tawakuf. Ya, jangan menghilangkan muamalah yang lain dan jangan terwarnai, gitu ya. Karena apa ya? Yang dikhawatirkan perbedaan itu merusak muamalah yang lain, sehingga kita jadi kikuk dalam berhubungan ya, kayak nggak nyaman, kayak nggak ramah. Ya, kelas. Kitanya berusaha untuk ilmiah. Sahabat berkhilaf, bahkan Muawiyah berkhilaf dengan Ali. Cuma ketika mereka berjumpa saling mendoakan di antara mereka. Gitu. Jadi ya tadi Anda sampaikan, kita berteman dengan seseorang ini, kita mengerti hati dia. Sehingga kita yang paham kalau terjadi perbedaan nggak akan pernah ada keributan di antara kita dengan gaya kita sebelum setelah kita berbeda itu, gitu ya. Jadi jelaskan kepada mereka untuk tawakuf. Ya Allah, kelas ya, ya udah kalau pendapat antum kayak gitu suara apa-apa lah ya. Tapi kalau bisa sih kita lebih ilmiah aja lagi kali ya. Jazakallah khair. Udah kita ngomong yang lain. Jangan difokusin ngomong kayak begitu, nggak ketemu. Karena sifat manusia kan ta'assub mazhabi, akan fanatik. Masalahnya cara kita ngomong mungkin nggak nyaman, nggak ini gitu ya. Allah alam. Taib. Lagi silakan. Antum, nah. Apakah Imam Syafi'i pernah membuat kitab yang membahas masalah akidah? Taib, nah. Aywa, Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah itu dalam tentang akidah. Kalau Al-Um itu kan lebih ke fikih ya. Beliau jelaskan karena beliau orang yang berkeyakinan bahwa Ar-Rahman ala arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy, dan sama dengan pendapat Abu Hanifah sampai ke tabi'in sampai kepada para sahabat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai terakhir itu yang menonjol banget muridnya Imam Ahmad bin Hambal, di mana beliau disiksa ketika di zamannya itu tersebar pemahaman tentang Quran itu makhluk. Ya, sehingga tenar nama beliau itu ketika berkeyakinan seperti yang diyakini oleh gurunya Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Barakallah. Ya, bahkan Imam Syafi'i lah orang yang merekomendasi Imam Ahmad, mengatakan kau lebih berilmu ketimbang gurumu dalam ilmu hadis. Barakallah fikum. Nah, taib. Antum bisa lihat di kitab Ar-Risalahnya Imam Syafi'i ya. Taib. Cuma memang Imam Syafi'i ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Ada ucapan yang dulu yang dia ucapkan dibatalkan dengan ucapan yang barunya tadi. Wallahu a'lam. Nah, seperti Nabi juga ada mashul hadis bil hadis. Ada hadis yang dulu terhapus dengan hadis yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Barakallah. Nah. Ada lagi? Adik-adik Salafi yang ada sebahagian Datuk Ibni kata dia wakil dalam mazhab Imam Syafi'i. Naam. Aywa akhi fillah. Kalau memang yang dia ikuti adalah Imam Syafi'i, bukan Syafi'iyahnya gitu ya. Karena Imam Syafi'i itu kan salafus saleh. Orang-orang terdahulu yang kalau kita ikuti dia, kita salafi. Tapi tidak terikat ketika ada hadis yang sahih dia mengiyakan. Mungkin saat ini iya dia ikuti Imam Syafi'i karena itu yang dia ketemukan, dia paham.
Tetapi dilalah satu waktu, kalau dia mengikuti Imam Syafi'i, dia akan pegang pendapat Imam Syafi'i tadi. Karena tidak semua hadis sampai ke Imam Syafi'i, kan? Nah, ya. Tapi kalau sampai dia taklid, jangan mengatasnamakan salafi. Salafi nggak taklid. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Nah, ya. Taib. Khalas, ya Her. Khalas, ma fi soal? Ada soalan lagi, ada soalan terakhir. Antum terakhir, Taib. Nah. Mengapa banyak para Asy'ariyah berpendapat bahwa Imam Syafi'i itu mempunyai akidah Asy'ariyah? Wallahu a'lam bissawab, ya. Lagi-lagi disampaikan tadi di awal bahasan kita, bahkan mazhabi yang fanatik dengan mazhab ini, mereka berani membuat hadis palsu untuk menguatkan mazhabnya. Ya. Seperti itu kondisinya. Akan diusahakan supaya mengikuti gitu loh. Bahkan dia berani mengatakan bahwa Imam Bukhari itu sufi. Ya. Ibnu Taimiyah itu sufi dan lain sebagainya. Itu usaha-usaha mereka untuk menguatkan pemahaman mereka. Tidak seperti itu kenyataannya. Makanya antum gak usah bingung, antum pelajari aja yang memang disampaikan oleh Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, real kitab mereka. Ya, sehingga antum melihat nanti kalau terjadi khilaf di bawah itu, ya bukan kesalahan para imamnya, tapi yang taklidnya ini yang berbuat salah, ya. Barakallahu fikum, insyaallah. Ya, semoga manfaat yang disampaikannya. Ya Allah, Anda pengen panjang kata, cuma mungkin waktu juga. Anda juga sebagian belum sholat isya juga, ya. Semoga manfaat insyaallah. Ya Allah, Anda minta maaf ya kalau ada kekurangan. Teman-teman di Kuala Lumpur, semoga selalu istiqomah untuk selalu mendalami syariat ini. Ya, jangan sampai taklid dalam agama, tapi betul-betul memuliakan rujukan Quran dan Sunnah seperti apa yang diajarkan salafus soleh, insyaallah, ya. Ukur diri kita, sudahkah kita memiliki 3 karakter penghuni surga? Qaribin, hayyin, sahlin. Qarib gampang akrab, hayyin lembut, sahlin mudah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita yang terbaik, insyaallah, ya. Doakan diri kita, keluarga kita, doakan majelis ilmu kita doakan. Doakan negeri kita tercinta, semoga Allah jaga selalu ukhuwah kebangsaan di negeri ini, insyaallah. Dan doakan pula saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza khususnya, semoga Allah selalu jaga dan berikan kesabaran buat mereka semua, insyaallah, ya. Taib, jamaah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.